Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, di pertemuan kedua ini kita lanjutkan pembahasan masih mengenai pot atau pin pot atau untuk antar muka untuk dunia luar, antara mikrokontroller dengan dunia luar. Oke, tadi kita sudah pertama kali kita membahas mengenai pot 0. Seperti tadi bahwa pot 0 itu bisa diakses untuk mengakses perangkat-perangkat device-device lainnya di luar mikrokontrol. Dan ini juga pot 0 seperti awal tadi bisa digunakan sebagai pot input dan output biasa. Seandainya untuk keperluan biasa ini bisa digunakan input dan outputnya. Tapi cuma pot 0 itu sifatnya dia itu adalah open drain atau memerlukan eksternal, jadi dia itu akan berlogika ambang. Mungkin ini nanti bisa dipahami lebih lanjut setelah kita mempraktekkan atau memprogramnya. Gitu. Selain pot 0, masih ada pot 1, pot 2, dan pot 3. Mungkin untuk malam ini kita bahas sampai ke pot dulu. Tadinya saya rencana mau ke sampai sistem minimum, mungkin kayaknya waktunya nggak sampai, jadi nanti kita harus hanya membahas mengenai pot 0, pot 1, pot 2, dan pot 3 aja. Untuk sistem minimum dan seperti osilator, reset, nanti bagaimana reset, dia sifatnya bagaimana, kita bahas mungkin di minggu depan. Kita sudah bahas pot 0, kita masuk ke pot 1. Dia posisinya ada di sebelah kiri dari IC. Kalau kita melihat seperti ini, dia itu posisinya ada di sini. Posisinya di situ. Kalau pot 0 kan tadi ada di sini. Dia itu ada 8, pot 0. Nah, pot 0 di sini pot 1. Kalau pot 2 nanti posisinya ada di sini. Pot 2 dan pot 3 nanti ada di sini. Pot 3. Oke. Kita masuk ke pot 1. Pot 1 dapat digunakan sebagai input atau output. Seperti pot 0 bisa juga digunakan input dan output. Itu sama, berbeda dengan pot 0. Pot 0 ini, pot ini tidak memerlukan resistor pull up karena sudah memiliki resistor pull up secara internal. Gitu, seperti tadi saya terangkan bahwa kalau pot 0 dia itu nanti dalam bentuknya dia seperti transistor, dia seperti ini, dia ground, dia bentuknya ini seperti ini tinggal outputnya. Output. Kalau di dalam pack-nya IC dia itu bentuknya seperti ini pack IC-nya di dalamnya, kotakannya. Itu. Tapi kalau pot 0 dia bentuknya sudah ada ini perbedaannya di misal ini saya gambar di sini ada transistor, oke, ke ground, dia itu bentuknya sudah ada resistor pull up-nya dan ini ke plus. Nah, ini sudah masuk, ini outputnya, ini di dalamnya sudah terpacking ke IC-nya atau mikrokontrolnya di dalamnya. Jadi resistor ini sudah internal. Nah, kalau pot 0 kan belum ada resistornya, makanya nanti dia logikanya logika ambang. Harus memakai resistor eksternal. Kalau pot 1 itu tidak. Makanya tidak perlu namanya resistor pull up. Resistor pull up itu resistor yang dia itu terhubung untuk ke sumber daya atau ke tegangan di sini. Ini plus, ini output. Nah, ini namanya resistor pull up. Posisinya di sana. Dia itu terhubung ke tegangan atau V. Itu makanya namanya pull up resistor. Nah, kalau pull down dia mungkin ada rangkaian, nanti sebuah rangkaian seperti ini
bentuknya seperti ini, dia itu terhubung ke ground. Nah, ini seperti ini outputnya mungkin. Nah, ini ke plus misal. Nah, ini namanya pull down. Kalau pull up dia itu terhubung ke VCC, kalau pull down dia itu terhubung ke ground. Tapi yang sering di istilah-istilah pull up ini resistor ini yang sering dipakai hanya pull up. Kalau pull down itu jarang dipakai atau jarang rangkaian yang memerlukan itu. Jadi istilahnya kalau port 1 dia itu bisa digunakan untuk input dan output. Kalau digunakan sebagai input output itu tidak usah memikirkan lagi resistor pull up-nya. Itu sudah internal. Dan sama seperti lainnya setelah reset, port 1 dikonfigurasikan sebagai port input. Jadi semua port setelah reset dia itu akan berlogika satu semua. Jadi sini akan satu semua akan berlogika satu semua. Satu semua. Itu. Semua kaki akan berlogika satu. Dan rata-rata seperti tadi bahwa 80% semua IC itu setelah di satu daya dia itu dimasukkan, dia itu akan berlogika satu. Rata-rata seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti sebenarnya ada perbedaan yang agak jauh dari segi pot 1. Kalau dari keluarga ini bentuknya seperti ini sudah. Keluarga MCS 51. Tapi kalau dari segi serinya nanti kan ada istilah seri. Sebentar. Nanti ada perbedaan istilah karena kita sudah membahas mengenai AT 89. Udah kita pakai 51 saja. C51 dari kemarin saya ngomong C51 atau ada juga yang seri AT89S51. Ini arsitekturnya sama semua, hanya perbedaannya nanti di segi pemrogramannya. Jadi segi kalau istilah MCS51 itu downloadnya, tapi kalau di istilah di Arduino itu uploadnya. Sudah tak samakan saja dengan upload program. Programnya yang untuk dimasukkan ke dalam mikrokontrolnya. Bedanya di situ. Nah, kalau saya gambarkan bahwa IC mikrokontrol ini seperti ini. Seperti tadi bahwa ini di port 1 itu posisinya ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini port 0 ini sampai port 2. Nah, kalau seri yang AT89C51 dia untuk memprogramnya dia memerlukan sebuah konfigurasi hardware yang rumit. Jadi dia itu pemrogramannya secara paralel. Jadi cara programnya IC ini, misalnya ini AT89C51-nya, dia itu memerlukan sebuah program masternya. Program master dia itu terhubung ke port 1, port 0, dia itu terhubung ke terus dari segi datanya nanti terhubung ke port 2 dan dia setelah itu akan terhubung ke ALE dan semuanya ini banyak banget paralel yang diterhubung dan ada master dan slave-nya. Itu kalau C51. Berarti kalau dalam bentuk kita memprogram itu kalau kita punya misal punya aplikasi sistem yang kita program misal seperti ini, misal kita program seperti ini. Ini sebuah sistem mikrokontrolnya ada di dalamnya. Kita mau memprogram, otomatis dia keluarkan dulu, masukkan ke dalam alat downloadernya. Downloader atau alat uploadernya. Downloader dicopot, terus dipasang ke alat downloadernya. Nah, kalau sudah terprogram, ini ada PC-nya di sini, misal PC. Setelah diprogram, nanti kita jabut lagi, kita pasang lagi ke sistem. Kita ternyata setelah di-run belum bisa berjalan dengan sempurna, atau masih perlu dimodif lagi,
copot lagi, nanti kita pasang lagi di downloadernya. Terus setelah itu terus gitu sampai dia sempurna. Nah, itu kalau versi C. Nah, dengan seperti itu seandainya kita mau belajar dan memprogram itu sangat repot. Karena kita harus copot-copot IC, copot-copot chipnya, akhirnya nanti akan menjadi rusak. Dan di lain sisi juga itu akan mempersulit proses pemrogramannya. Itu. Nah, ini bentuk kalau AT89C51. Dia itu harus secara paralel. Ada master dan ada slave-nya. Slave-nya ini adalah yang akan diprogram. Oke. Tapi beda dengan AT89S. Misal yang ini S51. Bedanya ada di C dan S. Di bagian S-nya ini dia itu di seperti ini gambaran mikrokontrolnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dia kalau versi S51 dia itu bisa diprogram secara serial. Dia programnya secara serial. Dan serialnya ini dinamakan dengan ISP, in system programming. Jadi dia itu secara serial, diprogram secara serial, berarti kalau serial yang diperlukan adalah hanya jalur-jalur tertentu aja. Karena ISP ini kita kalau di AT89S51 yang diperlukan hanya ada di jalur port 1.5, port 1.6, port 1.7. Ini yang digunakan untuk memprogram. Jadi dengan cara seperti ini, seandainya ada sistem seperti tadi bahwa ada sistem, misal ini robot ya, robotika, robot ini roda beroda di itu ada IC-nya, kita program tidak perlu copot-copot lagi untuk diprogram. Kita bisa ini dengan kabel serial, nanti kita terhubungkan dengan PC atau laptop. PC itu setelah kita program, setelah reset dia itu langsung bisa berjalan, bisa running. Itu tidak perlu copot-copot dari IC itu. Makanya di pasaran itu ada seri AT89S51 dan AT89C51. Bedanya di AT89S51 atau AT89C51. Perbedaannya ada di S serial dan C. Di situ. Atau enggak nanti ketemu juga AT89C atau SC atau S, berarti dia itu bedanya di pemrogramannya 52 atau 53 dan seterusnya. 55 dan seterusnya. Oke. Itu perbedaannya. Jadi untuk port 1 dia punya selain sebagai input dan output, dia bisa digunakan untuk memprogram. Kalau seri yang AT89S51, AT89S51. Jadi dia terprogram dengan serial. Itu kelebihan dari port 1. Nah, terus kita masuk ke port 2. Nah, untuk port 2 ini juga sama bisa digunakan sebagai input output sederhana biasa. Sama persis port 1, sama seperti port 1 dan port 2. Dan port 2 tidak memerlukan resistor pull up. Sama, yang memerlukan resistor pull up adalah hanya port 0. Karena sudah memiliki resistor pull up secara internal. Gitu. Ini juga sama setelah setelah reset, port 2 dikonfigurasikan sebagai port input 111. Gitu. Logikanya 1. Nah, ini untuk menjadikan port 2 sebagai input, ya harus diprogram sedemikian rupa dengan menulis 1 ke semua bit. Ini seandainya pada jalannya program itu tidak
Misal jalankan program pada saat tertentu dia itu akan menjadi output, maka dia itu harus ditulis 0. Pada saat dia itu akan jadi input berarti harus ditulis 1 gitu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, di banyak sistem berbasis 8051 port 2 digunakan sebagai I/O sederhana. Itu sama saja. Terus yang ini kayaknya nggak perlu kita bahas. Dalam sistem berbasis 8051 port 2 harus digunakan sebagai bersamaan dengan port 0 untuk memberikan alamat 16 bit memori eksternal. Oh, nggak apa-apa, sebagai gambaran saja bahwa seandainya sebuah sistem, kalau zaman dulu sebelum ada micro Arduino itu seperti ini. Kita kan selalu berhubungan dengan mikrokontrolnya adalah 8 bit. 8 bit. Itu. 8 bit otomatis untuk mengakses sebuah, misal ada analog digital converter. Di sini ada ADC. ADC, di sini ada ADC, yaitu untuk mengkonfigurasi, misal ini untuk mengolah sinyal suara. Oke. Misal untuk suara saja. Analog dari inputnya mungkin dari sini ya. Analog atau ya udah dari sini sama saja. Oke. Lah, untuk mengakses dari mikrokontrol ke ADC ini, ADC ini itu cuma kalau kita berhubungan karena 8 bit, maka yang dia perlukan cuma 8. Tapi dengan ke-8-an ini kita bisa menggambarkan berarti kalau kita mendengarkan musik sekitar yang 8 bit aja. Itu seperti apa? Pasti suaranya seperti monoponik yang nggak ada treble-nya, nggak ada apa. Berarti kan dia itu sample rate-nya atau nggak baca ketelitiannya atau keakuratannya dia itu sedikit kecil gitu. Berarti kalau kita dengarkan musik nggak ada bass-nya, nggak ada treble-nya, dia itu hanya monoton. Berarti dia itu hanya misal tinggal middle aja. Gitu. Agar dia itu lebih detail lagi, makanya bisa kita gunakan port 2 untuk konfigurasi, jadinya akhirnya akan gabungan antara port 0 dan port 2. Nah, akhirnya kalau 8 tambah 8 akhirnya akan jadi 16 bit. Dan kalau diaplikasikan ke ADC atau ke suara atau ke musik, ini mungkin akan lebih jernih, mungkin treble-nya akan keluar, bassnya lebih detail. Nah, itu. Atau kalau selain suara, misal kalau kita menggunakan 8 bit, misal ini 8 bit, cuma 8 bit. Ini ada ADC dan ini ada sensor suhu, maka yang kita deteksi cuma 1 digit di belakang koma. Mungkin itu. Mungkin ini ada 32,1 misalnya. Tapi kalau kita menggunakan 16 bit, kita gabungkan jadi 16 bit, kita akan dapat angka lebih dari misal 32,1053 gitu. Mungkin lebih dari 3 angka di belakang koma. Berarti kan ketelitiannya akan semakin detail atau semakin akurat. Nah, itu untuk ngakali seandainya kita perlu keakuratan yang tinggi. Tapi mungkin ini dari yang kekuatannya nanti di segi pemrograman, karena 8 bit dan 8 bit nanti dihubungkan dengan jadi 16 itu nanti akan jadi 8 bit lagi, terus nanti dikonversikan ke setiap angkanya jadi misal 3 digit, itu akan berarti kekuatannya nanti ada di algoritma pemrogramannya. Bagaimana caranya ngakalinya gitu. Mungkin itu sifat dari port 2. Oke, port 0 sudah, port 1 sudah, port 2 sudah. Tinggal sekarang yang paling spesial adalah di port 3. Ini sangat spesial karena hampir semua fasilitas yang ada di mikrokontrol ini berada di port 3.
Jadi pot 3 ini merupakan sama-sama dia itu bisa digunakan sebagai I/O, input output biasa seperti pot 0, pot 2 atau pot 1. Itu sama. Tapi dia memiliki fungsi tambahan untuk menyediakan beberapa sinyal yang sangat penting. Sangat pentingnya misal di sini ada untuk misal komunikasi serial, mungkin nanti bisa dihubungkan antara mikrokontrol dengan PC atau mikrokontrol dengan Bluetooth atau mikrokontrol dengan lainnya, device-device lainnya secara serial ini bisa nanti menggunakan pot 3 ini. Atau nanti ada istilahnya fasilitas lainnya yaitu interupsi. Interupsi ini istilahnya pemicunya bisa. Jadi saya gambarkan kalau seperti apa ya? Oke, sistem kendali saja. Saya contohkan sistem kendali. Oke, saya contohkan sistem kendali. Misal ini ada sebuah aplikasinya, ini ada apa ya? Tandon air. Cuma air. Nah, di sini ada bak mandinya seperti ini. Oke. Nah, dia itu terhubung, dia itu mengisi ini gitu, untuk mengisi airnya. Nah, pada saat ibaratnya ini air yang mengalir itu kan sebuah program yang sedang berjalan. Pada saat dia penuh, dia itu akan otomatis akan memutus dari sebuah program ini. Berarti ada semua, misal ini ada mesinnya, dia itu akan off-kan. Seandainya kan sudah penuh. Nah, nanti setelah off, setelah dia itu berkurang lagi di sini, dia itu akan on lagi. Nah, itu bisa aplikasi dari interupsi bisa seperti itu. Atau aplikasi lainnya, misal saya contohkan, misal kalau interupsi itu seperti apa ya? Mendeteksi sebuah masukan seperti sensor, mungkin sensor apa, mungkin ini sensor untuk misal ini ruangan, misal ada ini ada sensor, dia itu ada orang yang lewat segini, misal dia datang masuk bisa deteksi. Nah, itu fungsi-fungsi dari interupsi bisa diaplikasikan di situ. Atau lebih detailnya sebenarnya nanti bisa dibahas nanti di program-programnya. Kalau ini aplikasinya. Itu interupsinya. Ada lagi nanti timer dan counter. Sebelum bahas itu karena lagi adzan, break dulu sebentar, nunggu adzan selesai.
Oke, kita lanjutkan tadi sampai interupsi. Jadi dari fasilitas komunikasi serial ini, karena yang namanya komunikasi serial kan dia itu memerlukan 2 jalur. Nah, ini diwakili oleh port 3.0 dan port 3.1. Ini yang ada di ini port ini. Port 3.0 dan port 3.1 dia serial input port atau untuk komunikasi serial. Yang pasti yang sering kita dengar itu ada yang namanya RxD atau TXD. Nanti saya bahas lebih detailnya setelah masuk ke komunikasi serial. Untuk gambaran awal saja bahwa komunikasi serial yang sering kita dengar, bagaimana sih komunikasi serial itu, atau biasanya sering yang namanya ada RX, terus ada TX itu. Nah, RX ini istilahnya kan sebagai receiver dan sebagai transceivernya adalah TX-nya. Jadi seandainya dia komunikasi ini adalah mikrokontrol 1 atau ini adalah mikrokontrol, terus di sini ada PC. PC kalau berkomunikasi dengan mikrokontrol itu bisa menggunakan USB bisa, tapi yang secara langsung itu dengan PC itu dengan COM9 atau yang sering itu DB9. DB9 kalau di PC. Nah, dia itu juga sebenarnya yang dibutuhkan itu cuma ada 2 jalur antara RX dan TX. Selainnya itu tidak digunakan, walaupun digunakan tapi tidak terlalu vital. Itu yang vital adalah dari segi RX dan TX. Makanya kalau mengenai jalur antara mikrokontrol akan berkomunikasi dengan PC, dia itu antara transceiver, dia memancarkan sebuah data, dia itu akan diterima oleh jalur yang di RX receiver dan akhirnya akan bersilang. Kalau istilahnya kalau itu kayak seperti jabat tangan gitu. Saya lupa mengenai jabat tangan itu, metode model jabat tangan. Tapi saya ingatnya adalah dia persilangan. Jadi kalau mikrokontrol dia mengirim sebuah data, dia itu akan diterima oleh receiver. Dan mikrokontrol seandainya mau menerima, dia itu akan diterima yang dipancarkan oleh TX-nya PC. Itu. Jadi, nah ini ada nanti istilahnya metode sinkron dan asinkron. Sinkron dan asinkron. Asinkron. Nah, bedanya sinkron dan asinkron, kalau sinkron berarti antara RX dan TX nanti fungsinya akan berbasis, kalau sinkron dia itu akan berbasis waktu. Berarti dia itu akan memancarkan sebuah data, misal seperti ini, dia itu akan didorong oleh clock-nya, misal di clock-nya sebenarnya ini R-nya, ini TX-nya. Nah, dia itu akan didorong. Dan waktu yang dibutuhkan itu berapa second, berapa milisecond. Nah, ini yang biasanya dinamakan nanti misal 1 bit per second. Nah, itu kecepatannya atau 96 apa gitu loh, saya lupa. Gitu. Nanti akan menjadi itu. Tapi nanti kalau asinkron nanti beda lagi, tergantung nanti tinggal 1 clock walaupun kecepatannya itu beda-beda tetap akan bisa diterima karena asinkron. Nah, penerapan asinkron biasanya diterapkan di keyboard seperti yang kita keyboard ini yang biasa dipakai untuk PC atau laptop. Nah, kalau yang sinkron ini biasanya digunakan oleh seperti misal PC ke HP smartphone atau ke mikrokontrol atau apa. Nah, itu tergantung nanti aplikasi yang dibutuhkan. Nah, itu sebagai gambaran mengenai komunikasi serial. Jadi perbedaan itu nanti bahasnya sinkron dan asinkron. Terus selanjutnya kembali ke interupsi. Di sini interupsi ini diwakili oleh ada 2, port 3 dan port 3.2 dan port 3.3.
Nah, inilah adalah interupsi eksternal. Nanti bisa diaplikasikan seperti tadi, atau ini juga bisa diaplikasikan seperti keyboard ya. Semua kan kita anggap aja sebuah keyboard yang dia terhubung ke PC atau mikrokontrol, dia itu sedang menjalankan program ketikan, misal dia kan sedang menyiapkan halamannya. Kok tiba-tiba ditekan ceklek, berarti ada interupsi, berhentilah untuk refresh misal. Tolong diterjemahkan bahwa saya menekan A, huruf A, berarti nanti akan tertampil A. Setelah itu A, interupsi selesai, berarti baru refresh lagi. Nah, seperti itu. Salah satu contoh kalau penerapannya di komputer misalnya. Selain itu, interupsi sebenarnya banyak banget nanti aplikasinya interupsi ini, apalagi yang eksternal. Nah, terus ada timer 0 dan timer 1. Di sini sebenarnya nanti ada timer dan counter. Timer dan counter. Langsung saja bahwa antara timer dan counter itu beda. Jadi perbedaannya antara timer counter, kalau saya menerjemahkan ini, jadi kalau kan ada istilah timer dan counter. Kalau counter berarti dia itu, kalau timer berarti variabelnya itu sudah pasti. Misal timer adalah kita time 15 menit. Berarti variabelnya 15 menit kan sudah pasti. Atau nilainya nanti pasti. Jadi variabelnya pasti. Tapi kalau counter dia itu tergantung dari variabelnya tergantung oleh pemicunya. Misal kalau timer kan dia itu menghitung 15 menit, sudah pasti 15 menit. Tapi kalau counter, misal ada orang yang lewat, kita hitung berapa sih orang yang sudah lewat, berarti kita menghitung 1, 2, 3, oh lama kemudian 4, oh berarti yang menghitung, berarti jumlah yang orang lewat itu ada 3, misal seperti itu. Nah itu counter. Nah itu aplikasinya itu bisa kalau di mikrokontrol bisa menggunakan, kalau menggunakan counter itu menggunakan port yang ada di port 3.4 dan port 3.5. Tergantung nanti aplikasinya mau ke apa. Itu. Misal seperti bikin apa ya? Pokoknya tasbih digital gitu. Nah itu kan bisa, kita kan tinggal ceklik berapa kali, 1, 2, 3 nanti akan counternya dia itu akan naik, berarti kan dia itu tergantung dari pencetan yang kita tekan, tombol yang kita tekan, berarti kan itu namanya counter. Tuh. Oke, kalau timer berarti kita time off 15 menit, misal nanti TV mati, nah itu timer. Kalau eksternal nanti bisa menggunakan port 3.4 dan port 3.5. Oke, itu yang sering dipakai untuk fasilitas-fasilitas yang untuk fasilitas-fasilitas mengenai kebutuhan interupsi dan timer atau counter. Nah, selanjutnya ada port 3.6 dan port 3.7, dia itu adalah write dan read. Dia itu untuk menulis dan membaca. Ini fungsinya penerapannya di mana sih? Nah, ini bisa nanti penerapannya di seperti bus control. Inilah penerapan dari bus control. Dia itu akan menulis atau membaca. Kalau menulis berarti misal ada menulis, misal 1 dia itu tulis, terus 0 itu sama dengan baca, misal seperti itu. Kalau diaplikasikan seperti dihubungkan dengan komponen lainnya, misal seperti ini, saya gambarkan lagi. Misal seperti ini. Mikrokontrol dia memerlukan sebuah memori eksternal. Memori eksternal itu kita memerlukan bus datanya, jalur bus data. Oke, kita hubungkan dengan port 0. Bus kontrolnya bus
Bus alamatnya kita hubungkan ke port 2. Oke, port 2. Berarti mana sih bus kontrolnya? Itu bisa menggunakan dengan tadi port 3.7 dan port 3.6-nya. Dia terhubung mau baca atau mau tulis. Nah, itu kalau kita menggunakan komponen-komponen itu. Komponen memori eksternal atau perangkat-perangkat lainnya. Tapi kalau dalam aplikasi ini sangat jarang digunakan. Write dan write. Nah, ini jarang digunakan. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Kalau tak lanjut nanti kayaknya pertemuan hari ini sampai segini aja dulu lah. Kalau lanjut kayaknya masih banyak yang perlu dibahas, jadi takutnya nanti pusing. Sampai sini ada pertanyaan? Paling tetap butuh praktek apa ya Pak? Awang-awang kok. Menghayal. Iya. Kalau praktek sih jelas harus praktek. Makanya ini nanti tetap di pertemuan, tadinya rencananya pertemuan 4 nanti sudah praktek. Tapi ini kok belum bahas mengenai sistem minimum dan organisasi memori. Jadi mungkin pertemuan 5 baru bisa praktek gitu. Atau mungkin ya nanti kalau enggak sambil praktek sambil mempelajari yang lebih detail. Tapi yang ini harus paling enggak kuasai dulu sih. Jadi mau enggak mau harus melalui step ini dulu. Masih menghayal nanti. Ini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pertemuan kali ini sampai di sini. Besok kita akan bahas ya mungkin lebih singkat ke sistem minimumnya. Kalau sistem minimum besok bisa cepat, mungkin langsung ke organisasi memori. Mungkin nanti yang lebih jelimet lagi di organisasi memori karena kita akan berhubungan dengan peta memori gitu. Setelah baru peta memori baru kita bisa mempraktekkan apa sih bagaimana bahasa pemrograman rakitan ini gitu. Mungkin nanti kalau mulai persiapan saja, jadi nanti kalau mulai praktek menginstal software Proteus gitu. Softwarenya software Proteus mungkin sebagai simulator untuk mempraktekkan agar lebih memahami. Jadi nanti ada software Proteus. Kalau ini mangling simulatornya pakai ini. Saya versi berapa nih, Pak? Versi berapa ya? Versi agak susah nyarinya, kemarin saya cari. Saya punya buka. tapi saya punya yang versi 8.1 kayaknya versi 8.1.
bajakannya susah. Kemarin saya punya, tapi nanti coba kalau saya ketemu besok atau kapan nanti tak share di Google Drive lah. Nanti saya ini. Nggih, Pak. Tadi saya cari-cari di sekolahan Nggih. banyak apa ya yang sudah ditutup aksesnya gitu, udah nggak di-share lagi. Iya. Biasanya kan ada di Giga Purbalingga, ada di Bagas, ada di macam-macam ya. Saya Iya. buka banyak kan itu nutup. Kebetulan saya masih megang, tapi versi 8.1. Jadi selama ini kalau saya bikin sesuatu bukan simulasi saja, kalau saya itu Proteus ini untuk membuat botnya, desain VCB yang kompleks seperti saya tak contohkan mungkin kalau sudah tak install. Oh, Proteus ini versi 8 yang saya punya. Versi 8, bentar tak contohkan. Satu VCB. Oh, yang punya malah enggak. Oh, kebetulan contohnya malah enggak ada. Oke, besok tak ini. Jadi saya ini pakai ini, biasanya pakai Proteus ini versi 8.1. Di dalamnya nanti seandainya kita bisa merakit elektronik, ini juga nanti bisa untuk gambar elektronik, simulator, terus juga nanti bisa bikin 3 dimensinya. 3 dimensi seperti kita menggambar bot gitu. Nah, ini biasanya setelah ini dikonversi, kalau saya masuk ke mesin pick and place, mesin robot itu juga saya terpatok di Proteus ini. Selain itu juga kalau saya masuk ke pabrik VCB-nya, saya juga pakai software ini. Jadi kalau saya sih sangat vital di Proteus ini. Jadi selain sebagai simulator, selain sebagai gambar elektronik, dia itu juga nanti VCB, terus nanti pick and place seperti robot itu, terus 3 dimensinya nanti dapat semua. Tapi nanti di bahasa pemrograman ini nanti kita konsentrasi di simulator saja. Simulator nanti untuk editor programnya nanti memakai ada lagi. Saya sih kalau sudah tak siapkan semua, tapi nanti tak share-nya nanti saja. Oke. Itu. Jadi nanti di rekayasa perangkat keras juga nanti kayaknya masuk ke Proteus juga. Gitu. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Besok kita bahas mengenai sistem minimum dan organisasi memori. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.